Halo kawan kos, kembali lagi kita omong-omongan bersama tim Media Morph di Omong Kos Dong. Omong-omongan seko kos-kosan tetap asik dong. Omong-omong soal peraturan PSBB yang mulai diterapkan sekitar 2 bulan lalu, tepatnya tanggal 31 Maret 2020, pasti kawan kos sudah banyak membaca berita lewat gadget kalian. Bagaimana PSBB ini berdampak bagi banyak segi aktivitas mengurip alias kehidupan masyarakat. Soalnya jelas-jelas masyarakat dianjurkan untuk bekerja dan beraktivitas di rumah aja. Tempat-tempat umum jadi terasa sepi karena tidak ada warga yang keluar rumah. Banyak pegawai yang di PHK, pedagang-pedagang yang tidak laris dagangannya, dan pelajar-pelajar yang harus beradaptasi karena harus belajar di rumah aja. Kawan kos sebagai kaum muda juga pasti ngerasain dampak dari PSBB terhadap aktivitas kalian kan? Demi menjaga orang-orang terdekat kita justru jadi nggak bisa nongkrong sama mereka. Nggak bisa traveling atau main ke tempat-tempat seru, explore tempat nongkrong atau cari relasi, sampai nggak bisa ngelepas rindu sama gebetan. Pun, demi menjaga keselamatan orang tua, beberapa dari kita juga nggak bisa pulang kampung. Ditambah, masih harus nyelesain semester lewat perkuliahan online, KKN online, semprot online, sidang skripsi online, nyebutinnya aja capek. Apalagi ngejalaninya. Tertekan, banyak perubahan, harus adaptasi. Di rumah aja, kita seolah menjadi terbatas. Tapi meskipun kelihatannya berat, tim Media Morph salut loh sama kawan kos dan kawan muda yang di rumah aja. Karena sebagai garda paling depan peradaban dunia maya, kawan kos dan kawan muda ternyata bisa memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan supaya tetap di rumah aja demi mencegah penularan COVID-19. Yap, kaum muda telah berkontribusi melalui hashtag di rumah aja yang viral di media sosial selama masa pandemi. Hashtag ini awalnya dipopulerkan oleh Najwa Shihab melalui unggahan video di Narasi TV. Dengan menyanyikan lagu berjudul Rumah Kita dari God Bless, musisi-musisi muda Indonesia yang bergabung dalam video ini menyampaikan pesan untuk tetap merasa nyaman meskipun harus berada di rumah aja selama masa pandemi. Akhirnya, bukan cuma para musisi saja, warganet termasuk kawan-kawan muda dan pastinya kawan kos juga banyak banget yang menggunakan hashtag di rumah aja. Tim Media Morph menemukan bahwa kawan kos dan kawan-kawan muda lainnya banyak mengirim unggahan-unggahan atau posting yang bertajuk di rumah aja. Ajakan untuk di rumah aja tidak hanya disampaikan secara letter luck atau mungkin literally dalam postingan kiriman anak muda Indonesia, tapi dengan banyak cara yang asik, sehingga akhirnya membuat media sosial menjadi ramai dengan pesan positif selama masa pandemi. Sadar gak sih kalian sudah ngelakuin hal baik? Mulai dari nyanyi dan ngeband bareng teman-teman di rumah aja, posting hobi-hobi baru selama di rumah aja, posting foto pasca sidang atau skripsi wisuda online, bikin challenge, sampai bikin video TikTok yang memperlihatkan kalau teman-teman muda juga bisa tetap seru-seruan bareng meskipun cuma lewat media sosial. Warna-warni konten yang diunggah dengan hashtag di rumah aja beragam dan sesuai dengan branding, atau setidaknya tanpa sadar sesuai dengan hobi atau minat pribadi kawan-kawan muda seperti yang sudah dicontohkan tadi. Tidak kalah juga untuk kawan kos dan kawan-kawan muda yang membuat meme, komik, atau ucapan-ucapan yang tampaknya sederhana tetapi memberikan pesan positif untuk di rumah aja. Nah, dari fenomena di
rumah aja dan bagaimana kawan kos maupun kawan-kawan muda telah berkontribusi di media sosial, tim Media Morph mau menawarkan kabar baik nih. Kalau dulu kaum muda sering disebut sebagai kaum yang nakal, ternyata enggak juga. Dari pemaparan tadi, lebih tepat kalau misalnya kaum muda disebut kaum yang kreatif dan mampu untuk berekspresi. Ini sekaligus membantah pendekatan studi tentang pemuda, seperti penelitian dari Birmingham School. Ini agak serius dan teoritis nih kawan kos, bahwa isu tentang pemuda awalnya berfokus pada budaya-budaya subculture yang dominan terlihat. Studi soal pemuda lekat dengan subculture atau resistensi dan gak terlepas dari konteks yang saat itu sedang dominan, di mana konteks yang dominan dahulu adalah pemaparan bahwa pemuda cenderung melawan mainstream, melawan norma, dan sebagainya. Nah, di konteks yang kontemporer atau lebih ke zaman now, ternyata kawan-kawan muda dilihat lebih dari sekedar melawan mainstream. Tapi sebagai pemuda, sekarang kalian dianggap lebih kompleks dan liquid. Nyatanya, ketika bersama-sama menghadapi situasi pandemi yang seolah penuh tekanan, kawan-kawan muda malah bisa menunjukkan kreasi yang beragam lewat posting. Melalui media sosial, kita mendukung dan berkontribusi kepada masyarakat di sekitar kita dengan cara kita masing-masing, tapi dengan semangat yang mainstream, yaitu semangat di rumah aja. Sadar nggak sih kawan kos, kita sebagai kaum muda ternyata punya peran yang besar loh untuk ikut mengkampanyekan pembatasan sosial demi memutus rantai penyebaran COVID-19. Konten-konten kreatif dan positif yang kita unggah melalui media sosial menjadi salah satu bentuk aktivisme yang mampu mengedukasi, bahkan memobilisasi masyarakat supaya mereka juga mau tergerak bersama. Nah, jadi di tengah pandemi yang makin lama makin bikin sumpek ini, kawan kos tahu kan bahwa kalian bisa banget melakukan banyak hal yang membuat kondisi menjadi lebih segar. Mari tetap terus bertahan dan mengembangkan diri untuk kemudian bisa berkontribusi demi melawan pandemi COVID-19. Ya, udah waktunya tim Media Morph pamit dari omong-omongan bareng kawan kos. Semoga rindu kita bisa terobati kos ya. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan hindari kegiatan di tempat umum dan di tengah keramaian. Yang paling penting, tetap ceria, produktif, dan omong-omongan meskipun di rumah aja. Bubar! Jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Maju bareng ngelawan corona ben kelanger. Neng omah wae, di rumah saja, bersama-sama ayo lawan corona. Buat saudara-saudara semuanya, lebih baik tidak usah mudik dulu. Yang di rumah pastinya semuanya sudah memaklumi. Demi kesehatan kita semuanya,